Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan terhindar dari wabah virus corona ini. Yang kedua, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, jurusan Manajemen Ruangan 407. Saya di sini akan membawakan mereview materi ekonomi yang dibawakan oleh Bu Sandra Basowan SEMM. Yang pertama itu ruang lingkup ekonomi. Yang kedua itu permintaan pasar dan penawaran pasar. Yang ketiga itu kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen dan produsen. Yang keempat itu biaya variabel, biaya tetap, dan keuntungan profit. Baik, marilah kita ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi. Pengertian ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik pada abad ke-18 dan 19 seperti Adam Smith, David Ricardo, yang selanjutnya dikembangkan oleh Marshall dan Pigou. Untuk menyusun teorinya, ahli-ahli ekonomi klasik mikro mendasarkan pada anggapan-anggapan dasar tertentu, antara lain: 1. Setiap objek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional. Yang kedua itu setiap subjek ekonomi mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Yang ketiga itu tingkat mobilitas tinggi sehingga para ahli ekonomi dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Berdasarkan anggapan di atas, para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa kegiatan ekonomi akan dikembangkan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan kesempatan kerja penuh akan tercapai. Ekonomi mikro menganalisis kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual. Mikro artinya kecil. Teori ekonomi mikro adalah teori yang mempelajari dan menganalisis bagian-bagian tertentu dari keseluruhan perekonomian seperti tingkah laku konsumen dan tingkah laku produsen. Adapun ruang lingkup dalam ekonomi mikro meliputi: 1. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. 3. Teori perilaku konsumen. 4. Teori produksi, biaya produksi, permintaan produsen, dan laba. 5. Persaingan sempurna. 6. Pasar monopoli. 7. Pasar oligopoli. Dan ke-8 persaingan monopolistik. Yang 9 permintaan akan input. Yang ke-10 mekanisme harga dan distribusi pendapat. Ke materi yang kedua, yaitu hukum permintaan, hukum penawaran, dan keseimbangan harga. 1. Hukum permintaan, yaitu besarnya permintaan secara umum dipengaruhi oleh tingkat harga. Penurunan harga menyebabkan permintaan meningkat, sedangkan kenaikan harga menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta. Gejala ini dikenal dengan nama hukum permintaan yang berbunyi: bila mana harga barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang cenderung berkurang, dan sebaliknya, bila mana harga barang turun, maka jumlah permintaan barang akan bertambah. Berikut adalah contoh grafiknya. Berlakunya hukum permintaan: 1. Selera masyarakat terhadap suatu barang tetap sama. 2. Pendapat masyarakat tetap sama. 3. Harga barang substitusi atau komplementer tetap sama. Yang keempat, tidak terdapat barang pengganti yang baru. Yang kelima, orang tidak yakin bahwa perubahan harga tidak mengarah pada perubahan yang berkelanjutan. Yang keenam, barang yang dibeli bukan untuk memperoleh penghargaan. Yang kedua, hukum penawaran. Hubungan antara harga per unit dan jumlah barang yang hendak dijual digambarkan dalam daftar penawaran yang dirumuskan sebagai hukum penawaran. Adapun bunyi hukum penawaran adalah: setiap kenaikan harga menyebabkan penawaran akan bertambah, dan setiap penurunan harga akan mengurangi penawaran atau jumlah barang yang akan dijual berubah
searah dengan perubahan harga. Makna dari hukum penawaran tersebut adalah bila mana harga suatu barang atau jasa rendah, maka jumlah barang atau jasa yang disediakan penjual jumlahnya sedikit. Namun bila mana harga barang atau jasa itu tinggi, maka jumlah barang yang disediakan penjualnya maka jumlahnya banyak. Contoh kasus air minum mineral. Dulu hanya disediakan oleh perusahaan dengan merek Aqua, namun saat ini perusahaan air minum mineral jumlahnya sangat banyak dan beragam. Berikut adalah contoh penawaran, kurva penawaran. Selanjutnya, pengertian keseimbangan harga. 1. Pengertian harga keseimbangan. Para tokoh ahli klasik menyebutkan bahwa nilai pokok objektif suatu barang sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk penghasilan barang itu dalam masyarakat yang tidak mengenal uang. Biaya pembuat barang yang dinyatakan dengan satuan uang, biaya pembuatan yang dinyatakan dengan satuan uang, nilai denda yang dinyatakan dengan satuan nilai uang dinamakan harga. Barang-barang yang dijual belikan di pasar maupun di toko diberikan harga. Petani juga menghitung harga panennya sesuai dengan harga produksinya. Dengan adanya harga, masyarakat dapat memperhitungkan jumlah uang yang harus disediakan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada 2. Fungsi harga. 1. Harga mengatur jenis produksi yang dihasilkan. 2. Harga mempengaruhi pemakaian faktor-faktor produksi. 3. Harga mempengaruhi pembagian pendapatan masyarakat. Terus macam-macam harga. 1. Harga pasar. 2. Harga dasar terendah. 3. Harga eceran tertinggi. Yang keempat, harga pokok persediaan. Yang kelima, harga jual. Faktor-faktor yang membentuk harga. 1. Faktor yang membentuk harga penawaran meliputi 1. Kebutuhan akan uang tunai. 2. Biaya produksi. 3. Adanya barang pengganti atau substitusi. Yang kedua itu faktor yang membentuk harga permintaan. Kebutuhan seseorang atas barang dan jasa mendorong untuk melakukan pembelian. Jika kebutuhan barang tersebut begitu mendesak, pembeli biasanya tidak terlalu memperhatikan dan memperhitungkan harga. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, itu adalah kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen dan produsen. 1. Kebijakan harga. Penerapan kebijakan disebabkan oleh 1. Aturan bunga maupun sewa. 2. Upah minimum. 3. Melindungi pasar. 4. Adanya diskriminasi harga. Yang kelima itu kebijakan harga digunakan ketika pemerintah melihat bahwa harga pasar tidak adil bagi konsumen maupun produsen. Yang keenam itu tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, adanya kesenjangan pendapat. Yang kedelapan, penempatan harga minimum maksimum. 2 itu kebijakannya itu pemerintah, yaitu kontrol harga. 1. Disequilibrium sering terjadi pada pasar karena produsen selalu ingin meningkatkan harga dan konsumen selalu ingin menurunkan harga. Yang kedua itu kebijakan penempatan harga. Price selling atau harga jual maksimum yang ditetapkan secara legal pada suatu barang. Selanjutnya price floor, harga jual minimum yang ditetapkan secara legal pada suatu barang. Selanjutnya kebijakan pemerintah yang ketiga itu adalah kontrol harga bagi pajak produsen. Implementasi. 1. Pajak akan diterima pemerintah untuk pembiayaan negara. Yang kedua itu produsen dan konsumen membagi beban pajak. Yang ketiga itu menurunkan aktivitas pasar. Yang keempat itu konsumen akan worst save off atau harga yang diterima produsen dan konsumen adalah PA
tetapi harga efektif yang diterima produsen sebesar PB. Yang kelima itu consumer surplus dan produk surplus akan turun. Kebijakan pemerintah yang keempat adalah kontrol harga untuk pajak konsumen. 1. Pajak yang dikenakan langsung terhadap konsumen, PPh, PBB, PKB. Yang kedua itu produsen dan konsumen akan membagi beban pajak menurut implementasi. 1. Pajak akan diterima pemerintah untuk pembiayaan negara. 2. Produsen konsumen membagi beban pajak, konsumen membayar lebih, produsen menerima harga yang lebih rendah. Yang ketiga itu menurunkan aktivitas pasar atau kuantitas menurun. 4. Produsen akan worse off. Harga bagi produsen akan dan konsumen adalah PB, tetapi harga efektif konsumen adalah PA. 5. Consumer surplus dan producer surplus akan turun. Kebijakan pemerintah yang kelima adalah kontrol harga bagi subsidi produsen. Implementasi. 1. Menurunkan harga input. 2. Meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, menjaga pendapatan produsen. 4. Consumer surplus dan producer surplus akan naik. Kebijakan pemerintah yang keenam adalah itu kontrol harga bagi subsidi konsumen. Implementasi. 1. Menurunkan harga barang. 2. Tujuan distribusi pendapatan. 3. Consumer surplus dan produk surplus akan naik. Akan memasuki materi yang keempat, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan keuntungan profit. Pengertian biaya tetap. Biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Biaya tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dikenal sebagai biaya tetap. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Ada dua jenis biaya tetap, yaitu committed fixed cost, yang kedua discretionary fixed cost. Selanjutnya pengertian biaya variabel. Biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan dikenal sebagai biaya variabel. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Selanjutnya kita memasuki profit. Dan ada beberapa jenis profit, yaitu yang pertama definisi dari profit atau laba. Profit adalah keuntungan finansial yang ditetapkan perusahaan dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Keuntungan didapatkan dari mengurangi biaya dengan pendapatan atau omset perusahaan. Laba adalah uang sisa yang kamu peroleh dengan melakukan aktivitas bisnis setelah menghitung biaya yang telah dikeluarkan, terlepas dari aktivitas bisnis dilakukan oleh korporasi ataupun pedagangan kecil yang di jalan. Yang kedua itu gross profit atau laba kotor. Laba kotor adalah salah satu jenis profit yang didapat dengan mengurangi pendapatan selama satu periode dengan harga pokok penjualan. Penghitung dengan cara ini hanya memfokuskan biaya variabel sebagai dasar perhitungan terhadap laba yang didapat. Yang ketiga itu operating profit, laba operasional. Laba operasional adalah laba yang didapat dari pengurangan laba kotor dengan biaya operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perhitungan operating profit sebuah perusahaan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar potensi keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan faktor eksternal seperti pajak ataupun hutang. Selanjutnya yang keempat, net profit atau laba bersih. Laba bersih diketahui dari cara mengurangi laba operasional dengan pajak ataupun bunga yang dibebankan kepada perusahaan.
Selanjutnya, analisa gross profit margin atau GPM. Menganalisa seberapa besar perusahaan memproduksi produknya dibandingkan dengan kompetitor dengan produk yang serupa. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai proses produksi pada periode berikutnya. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bersaing dengan para kompetitor. Margin yang besar dapat memberikan ruang terhadap perusahaan dan dalam memberi harga yang kompetitif. Selanjutnya, net profit margin, margin laba bersih. Margin laba bersih secara sederhana mengurangi total pendapatan dengan semua biaya dan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Hasil pengurangannya akan dibagi lagi dengan total pendapatan sehingga mendapatkan margin laba bersih dalam bentuk persentase. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.